Internal militer Vietnam mengungkap sisi lain hubungan antara Vietnam dengan Amerika Serikat. Ketika Hanoi gencar meningkatkan hubungan diplomatik dengan Washington dalam setahun terakhir, namun dokumen tersebut justru mengungkap bahwa militer Vietnam sedang menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan perang agresi dengan AS. Februari 2026, sebuah dokumen militer rahasia tiba-tiba bocor ke publik dan isinya benar-benar di luar nalar. Saat dunia mengira Vietnam dan Amerika Serikat sudah menjadi sahabat dekat, dokumen internal dari Hanoi justru mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Persiapan menghadapi skenario invasi kedua dari Washington. Dan ini bukan cuma soal Vietnam. Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan peringatan yang membuat bulu kuduk merinding. Beliau menegaskan bahwa negara kita sedang berada dalam incaran kekuatan asing yang sangat besar. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi mengganggu. Apakah Asia Tenggara sebenarnya sedang berada di ambang perang besar yang selama ini tak pernah benar-benar kita sadari? Simak baik-baik, karena yang akan saya bongkar hari ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan fakta geopolitik yang bisa mengubah cara kalian memandang keamanan Indonesia selamanya. Secara resmi, Vietnam dan Amerika kini adalah mitra strategis. Kerjasama ekonomi mereka melesat tajam. Amerika juga rutin mengirim bantuan keamanan. Di atas kertas, hubungan ini terlihat solid. Namun media internasional seperti The Diplomat mengungkap sisi lain yang jarang dibahas. Dokumen internal militer Vietnam menyebut bahwa mereka tetap berada dalam status kewaspadaan penuh terhadap apa yang mereka kategorikan sebagai potensi agresi Amerika. Bukan hanya invasi militer konvensional yang mereka khawatirkan, yang lebih mereka takuti adalah skenario Color Revolution atau revolusi warna. Kita pernah melihat pola ini di Ukraina atau Filipina. Di mata Hanoi, ada kemungkinan tekanan ekonomi dan gerakan politik dimanfaatkan untuk menggoyang pemerintahan komunis dari dalam. Bagi militer Vietnam, Amerika tetap dipandang sebagai kekuatan agresif yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Disinilah cerita berubah drastis. Karena ketika kita menoleh ke dalam negeri sendiri, kita melihat nada yang tidak kalah tegas. Presiden Prabowo Subianto berbicara di hadapan jajaran TNI dan Polri dengan pesan yang sangat jelas. Si vis pacem, para bellum. Jika ingin damai, bersiaplah untuk perang. Beliau menyadari posisi Indonesia itu unik, tetapi sekaligus rapuh. Kenapa rapuh? Karena Indonesia tidak memiliki aliansi militer seperti NATO. Jika esok pagi kita diserang, tidak ada satupun negara yang memiliki kewajiban otomatis untuk membela kita. Kita sendirian. Itulah sebabnya Prabowo mendorong percepatan pembangunan industri pertahanan nasional. Targetnya jelas. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada alat utama sistem persenjataan buatan luar negeri. Dan ancaman itu bukan sekadar wacana. Di Ambalat, tensi kembali memanas. Kapal perang dan jet tempur Indonesia sudah dikerahkan untuk mengusir kapal asing yang berani menguji kedaulatan kita. Ini bukan sekadar latihan militer. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia bukan negara yang bisa diinjak-injak. Sekarang saya ingin jujur bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa bantuan militer Amerika atau China? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang kalian. Namun gambaran menjadi jauh lebih kompleks ketika kita melihat peta kawasan secara menyeluruh. Situasi regional sedang benar-benar panas. Laporan terbaru menyebut Vietnam menggerakkan lebih dari 100.000 tentara ke perbatasan Kamboja. Di sisi lain, Angkatan Laut Thailand memperketat pengawasan di Teluk Thailand. Jalur logistik global berada dalam tekanan. Para analis internasional mulai menyebut Indonesia sebagai variabel X. Kita adalah negara yang paling sulit ditebak, baik oleh Amerika maupun Cina. Secara geografis, Indonesia menguasai jalur pelayaran paling strategis di dunia. Jika Indonesia condong ke salah satu pihak, keseimbangan kekuatan global bisa berubah drastis. Inilah alasan mengapa negara-negara besar kini bersikap lebih hati-hati terhadap Jakarta.
Sebuah dokumen internal militer Vietnam mengungkap sisi lain hubungan antara Vietnam dengan Amerika Serikat. Ketika Hanoi gencar meningkatkan hubungan diplomatik dengan Washington dalam setahun terakhir, namun dokumen tersebut justru mengungkap bahwa militer Vietnam sedang menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan perang agresi dengan AS. Meski saat ini hubungan kedua negara sedang baik-baik saja, namun Vietnam disebut masih menganggap Amerika Serikat sebagai kekuatan yang agresif. Dokumen itu menyebut bahwa Vietnam sangat takut pada kekuatan eksternal yang memicu pemberontakan terhadap kepemimpinan komunis, seperti yang terjadi pada Revolusi Oranye 2004 di Ukraina dan Revolusi Kuning 1986 di Filipina. Pendekatan dualitas Vietnam terhadap Amerika Serikat itu terungkap dalam dokumen internal rencana invasi AS kedua milik Kementerian Pertahanan Vietnam yang tersiar pada Selasa, 3 Februari 2026. Dokumen itu diketahui selesai disusun pada Agustus 2024. Dalam dokumen itu, para perencana militer Vietnam menilai Amerika Serikat dan sekutunya siap menggunakan berbagai bentuk peperangan non-konvensional demi memperkuat posisi menghadapi Cina. Bahkan AS disebut tidak menutup kemungkinan melakukan invasi skala besar terhadap negara atau wilayah yang dianggap menyimpang dari kepentingannya. Meski disebutkan risiko perang langsung terhadap Vietnam saat ini masih kecil, dokumen itu menegaskan perlunya kewaspadaan tinggi agar AS dan sekutunya tidak menciptakan dalih untuk melancarkan serangan. Dokumen tersebut juga mengulas arah kebijakan Washington sejak pemerintahan Barack Obama, dilanjutkan Donald Trump hingga kepemimpinan Joe Biden. Selama periode itu, Vietnam menilai AS semakin memperluas kerjasama militer dan strategis dengan negara-negara Asia untuk membentuk barisan menghadapi Cina. Pada 2023, di era Presiden Joe Biden, AS dan Vietnam menandatangani kemitraan strategis komprehensif yang mengangkat hubungan kedua negara ke tingkat diplomatik tertinggi, setara dengan relasi Vietnam bersama Rusia dan Cina. Namun status tersebut tidak sepenuhnya meredakan kegelisahan Hanoi. Vietnam tetap mencemaskan dorongan AS dalam menyebarkan nilai demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia versi Washington yang dinilai berpotensi mengerus sistem pemerintahan sosialis Vietnam. Ben Swanton dari The 88 Project menilai dokumen itu memberikan gambaran paling jujur tentang kebijakan luar negeri Vietnam. Menurutnya, Hanoi tidak memandang Amerika Serikat sebagai mitra strategis, melainkan sebagai ancaman eksistensial. Vietnam bahkan dinilai tidak berniat bergabung dengan aliansi anti-Cina. Intinya jelas, dokumen bocor dari Vietnam dan ketegasan Presiden Prabowo adalah sinyal bahwa Asia Tenggara sedang memasuki fase kewaspadaan tinggi. Kita tidak lagi hidup di era yang sepenuhnya tenang. Kedaulatan energi, mineral, dan pangan kini menjadi incaran berbagai kekuatan. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah persatuan nasional yang tidak bisa dipecah belah. Dunia sedang berubah. Tantangan strategis ke depan akan jauh lebih berat, dan kunci utamanya hanya satu: seberapa mandiri kita sebagai bangsa. Bukan hanya dalam hal persenjataan, tetapi dalam mentalitas untuk tidak tunduk pada tekanan asing. Terima kasih sudah menonton sampai titik ini. Jika menurut kamu video ini membuka wawasan, klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar tentang langkah tegas Prabowo ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.